Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan hasil artikel dari kelompok kami, yaitu kelompok 45. Dengan judul Pemilihan Sampah Menghasilkan Produk yang Bernilai di Desa Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Namun sebelum itu, sebelum memasuki isi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Julina, sebagai presentator pada malam hari ini, dan perkenalkan juga Ibu DPL kami, Ibu Rita Pramujianti Khotimah SSI MSC, dan anggota kami Ahmad Faiz Bima Ramadan, ada Adinda, Irma, Devi, lalu ada Dila, Angger, Amelia, Rizky, dan saya, Julina. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada isi. Baik, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar. Terdapat 281.603,8 jiwa di pertengahan tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistik 2024. Tingkat penduduk yang tinggi menghasilkan aktivitas yang beragam. Tentunya hal ini juga bisa menghasilkan sampah yang beragam pula. Sampah menjadi salah satu masalah serius yang perlu ditangani dan ditindaklanjuti. Selain itu, sampah dapat menimbulkan permasalahan yang berdampak besar baik itu pada masyarakat maupun pada lingkungan sekitar bila tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, dalam kegiatan KKN MAS ini, program EcoBrick dipilih menjadi solusi yang ditawarkan untuk menggunakan kembali sampah plastik. Kelebihan dari EcoBrick yaitu dari teknik pembuatan dan yang tergolong sangat mudah dimengerti oleh masyarakat di berbagai kalangan dan hanya memerlukan peralatan yang mudah didapatkan. Nah, pembuatan EcoBrick juga tidak memerlukan modal yang besar dan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik di Desa Cemani. Baik. Sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah seluruh kalangan masyarakat Desa Cemani yang lebih difokuskan pada kelompok PKK dan pengurus BSI, yaitu Bank Sampah Induk yang ada di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Nah, lokasi kegiatan ini itu terletak di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, pada pembuatan artikel ini, pembuatan EcoBrick, kami menggunakan metode Participatory Action Research. Pengabdian yang dilaksanakan dengan menemukan masalah terlebih dahulu, kemudian dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Masalah yang ditemukan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan masih banyak masyarakat yang membakar sampah serta membuang sampah sembarangan. Nah, solusi untuk permasalahan ini adalah dengan program EcoBrick ini. Nah, berikut ada alur pembuatan EcoBrick. Yang pertama ada perencanaan. Dimulai dengan koordinasi dengan pemerintah desa dan penanggung jawab BSI, Bank Sampah Induk, lalu disusul dengan sosialisasi program EcoBrick. Selanjutnya, masuk pada tahap pelaksanaan, ini dilakukan praktik langsung pengelolaan sampah metode EcoBrick. Setelah itu, masuk pada refleksi. Nah, di sini kami menyerahkan produk EcoBrick kepada kelompok PKK melalui pemerintah Desa Cemani. Baik. Dalam evaluasi ini, kami mendapat pengisian angket dengan total 10 responden. 9 dari 10 responden pernah mendengar tentang EcoBrick. 6 dari 10 responden menyetujui sampah plastik untuk EcoBrick merupakan solusi efektif. Nah, 5 dari 10 responden mengetahui EcoBrick dari media sosial. Lalu ada juga 9 dari 10 responden menyatakan tidak pernah membuat EcoBrick. Ada juga 6 dari 10 responden bersedia mengumpulkan sampah plastik dalam pembuatan EcoBrick. 1 dari 10 responden membuat EcoBrick sebanyak 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Ada juga 4 sampai 10 responden menyatakan tidak mengerti cara dalam pembuatan EcoBrick. 3 sampai 10 responden menyatakan tidak memiliki waktu dalam pembuatan EcoBrick.
Ada juga 3-10 responden menyatakan tidak tertarik dengan pembuatan ekobrik. Nah, dalam kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap perencanaan. Dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada organisasi masyarakat Desa Cumani mengenai manfaat dari pengelolaan sampah plastik menjadi sebuah produk yang baru, yang memiliki nilai jual dan nilai guna melalui metode ekobrik ini. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Baik, pada tahap pelaksanaan ini kami membuat ekobrik dan berikut ada beberapa langkah pembuatan ekobrik melalui beberapa proses, yaitu langkah pertama, kami mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan utama yang harus tersedia adalah sampah plastik tentunya, seperti kemasan sampah minuman, kemasan deterjen, kresek, bisa juga bungkus-bungkus makanan ringan, dan lain-lain. Tidak lupa pula botol plastik yang seragam dengan ukuran 330 mili, tongkat kayu panjang untuk memadatkan sampah plastik. Dan tidak lupa papan triplex untuk alas rak sepatu atau rak, meteran, gunting, paku, palu, dan gergaji. Masuk pada langkah kedua, di sini kami memilah sampah plastik yang terkumpul sebagai isian botol, lalu dibersihkan menggunakan deterjen dan air kemudian dikeringkan. Setelah sampah plastik kering, dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan tongkat kayu hingga padat dan keras. Nah, berikut adalah beberapa langkahnya. Di sini kami mengumpulkan dan memotong sampah plastik tersebut, lalu membersihkan sampah tersebut. Tidak lupa juga mengeringkan sampah tersebut dan kemudian kami masukkan ke dalam botol yang telah tersedia dan memadatkan sampah-sampah tersebut dalam botol tersebut. Baik. Masuk pada langkah ketiga dalam pembuatan rak ini. Di sini kami memotong papan triplek dengan alat gergaji, membentuk persegi panjang dengan ukuran 45 kali 25 cm. Selanjutnya, satukan susunan botol yang telah terisi sampah hingga padat dan keras. Setelah itu disusun menjadi rak. Oke, botol yang diperlukan untuk satu rak ini sebanyak 32 buah botol. Nah, berikut adalah beberapa prosedurnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap akhir, yaitu tahap refleksi. Nah, produk EcoBrick yang telah jadi, kami serahkan kepada kelompok PKK melalui pemerintah desa dan ditempatkan di pendopo Balai Desa Cemani. Nah, dengan tujuan eh, mengenalkan produk hasil pengolahan sampah plastik menjadi EcoBrick. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, melalui program pemanfaatan sampah EcoBrick diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat Desa Cemani mengenai pengolahan sampah plastik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga sehingga memiliki nilai guna dan nilai jual yang tinggi. Baik, masuk pada kesimpulan. Persoalan mengenai sampah masih menjadi salah satu tantangan yang harus segera dipecahkan di Indonesia, terutama di Desa Cemani ini. Salah satu pemanfaatan limbah sampah plastik melalui proses pengolahan dan pemilahan menggunakan metode EcoBrick sebagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah lingkungan, dan masyarakat juga dapat mengolah sampah plastik tersebut sekaligus menciptakan nilai ekonomi dan menghasilkan berbagai produk bermanfaat melalui EcoBrick. Contohnya berupa rak, guna mencegah penumpukan sampah dan mengurangi volume sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Baik, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.